Saya mau jawab dulu tentang Magelang. Bahwa negara ini memang harus pertama yang dilakukan doktrin. Dia harus ada doktrin. Karena kita bernegara itu berarti kita berideologi. Kan begitu. Iya. Dialektika berideologi di sini adalah bahwa harus ada doktrin. Di Magelang ini bukan doktrin tentang bagaimana kau kembali ke rakyat. Tapi doktrin bagaimana kau bernegara, berbangsa yang bagus dengan simbol merah putih. Apakah dengan Presiden Prabowo Subianto ini akan melahirkan lagi kemunculan hidupnya keluarga cendana di Indonesia? Ya, bahwa kemudian kepemimpinan Prabowo ini ada keterkaitan dengan cendana dalam visualnya mungkin ada, tapi saya tidak percaya itu. Yang punya mafia ini lebih Semua bahaya. punya mafia semua. Ini lebih bahaya mafianya. Selamat datang di podcast Rakyat News. Kali ini kita kehadiran narasumber yang tentunya memberikan edukasi politik dan isu-isu yang berkembang hari ini. Selamat datang Kak Anwar Espah. Ya, terima kasih ya. Tambah energik saya lihat ini. Amin, amin. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah, semuanya lancar, aktivitas jalan, keseharian. Iya. Ya, cuman barangkali kita belum berharap banyak dari kondisi ekonomi hari ini. Jadi kita tinggal wait and see aja dulu. Kita lihat dulu kondisi. Kita lihat kondisi karena baru berjalan 3 bulan pemerintahan ini kita belum melihat apa yang signifikan berubah. Baru sifatnya janji-janji aja. Jadi omongannya itu omongan memberikan harapan. Gitu. Iya, PHP belum aja. eksekusinya. Nah, Kak, sekarang kan rame nih transisi Prabowo ya, kemarin dilantik menjadi presiden, kemudian menteri-menterinya yang begitu ramai, lebih 100 semua menteri dan kepala badan dan wamen. Ya. Menurut Anda bagaimana sih kita melihat dengan kabinet merah putih yang begitu gemuk ini dalam konstelasi politik? Jadi tagline kabinet merah putih itu sebenarnya sudah sangat bagus diambil oleh Prabowo. Ya. Karena merah putih kan bicaranya bahasa persatuan itu. Jadi kalau kita lihat konteks tagline merah putih dalam pikiran Prabowo ini bagaimana ke depan semua rakyat Indonesia simbolnya satu. Yaitu persatuan adalah merah putih. Iya. Nah, gitu. Jadi itu dalam konteks itu. Kemudian banyak orang mengatakan bahwa kabinet 100 ini itu mengadopsi pikiran Soekarno tentang kabinet 100. Iya. Kalau kabinet Soekarno dalam masa lalu itu kan bagaimana menyatukan antara Nasakom itu, nasionalis. Nah, kita berharap kabinet 100 ini jangan mencontoh tentang Nasakomnya. Walaupun ada mirip-miripnya gitu loh. Iya. Ya kan? Walaupun ada mirip-miripnya. Tetapi kalau yang kabinet 100 lama itu asli mengadopsi Nasakom. Kalau ini kan simbolnya merah putih, bahwa walaupun ada 16 orang kabinetnya Jokowi gabung di kabinetnya Prabowo dengan 2 hari di Magelang, itulah doktrin pertama. Treadmillnya ya? Treadmillnya itu di Magelang 2 hari hanya ingin mengatakan seluruh menteri jangan macam-macam, simbol kita ada simbol merah putih. Jadi ekspektasi kita hari ini terhadap Prabowo adalah ekspektasi bagaimana dia membangun stabilitas nasional. Dan saya kira ini langkah bagus dalam kerangka stabilitas nasional. Tapi dalam konteks yang lain itu masih PHP. Belum ada yang kita bisa berharap. Tapi walaupun sampai hari ini dia sudah menandatangani tentang bagaimana penghapusan uang UMKM. Iya. Penghapusan uang UMKM ini konteksnya antara kelembagaan kementerian masa lalu dengan Erick
Thohir. Erick Thohir. Nah, tunggu dulu Kak. Nah, Ini kan ada treatment di Magelang. nah, Semua pakai baju Tentara. tentara ya. Apakah ini bagian dari simbol militer bahwa ke depan Indonesia ini akan lebih militeristik, misalnya dalam kepemimpinan atau seperti apa kita lihat? Atau memang menjadi bahwa ini akan, ya kalau kita bicara soal Prabowo tidak lepas dari keluarga cendana kan? ya. Apakah dengan Presiden Prabowo Subianto ini akan melahirkan lagi kemunculan hidupnya keluarga cendana di Indonesia? Ya, saya mau jawab dulu tentang Magelang. Bahwa negara ini memang harus pertama yang dilakukan doktrin. Dia harus ada doktrin. Karena kita bernegara itu berarti kita berideologi. Kan begitu. Iya. Dialektika berideologi di sini adalah bahwa harus ada doktrin. Jadi kalau kita katakan 4 hari di Magelang perjalanan pulang pergi tambah 2 hari masuk camp, walaupun di dalam camp itu hidup di dalamnya semua fasilitas mewah, Iya. bukan camp kayak barak-barak tentara asli kan? Iya. Itu kan di dalamnya harus fasilitas mewah. Artinya kita bisa mengatakan bahwa di Magelang ini bukan doktrin tentang bagaimana kau kembali ke rakyat, tapi doktrin bagaimana kau bernegara, berbangsa yang bagus dengan simbol merah putih. Kan Iya. bahwa kemudian kepemimpinan Prabowo ini ada keterkaitan dengan cendana dalam visualnya mungkin ada, tapi saya tidak percaya itu. Bahwa istrinya itu memang masih anaknya Soeharto, kemudian saudara-saudaranya istrinya itu juga mendukung Mbak Titi untuk mendampingi Soeharto. Apakah itu simbol kembali ke cendana? Saya nggak yakin itu. Karena ngurus negara dalam konteks pasca reformasi dengan ngurus negara zaman Soeharto itu berbeda. Sangat jauh ya. Beda. Walaupun Soeharto pernah mengatakan 20 tahun ke depan negara-negara di dunia ini akan berhadapan dengan bagaimana memanage berbasis digital. Itu sudah diperkirakan. Dan Indonesia kalau tidak dimulai dari sekarang maka akan tertinggal. Dan ternyata omongannya Soeharto masa lalu sebelum dia lengser itu benar. Karena 20 tahun terakhir ini kita lakukan pembodohan, kita dicekokin dengan kegiatan-kegiatan pembodohan, tidak mencerdaskan. Jadi wajarlah kalau dalam reformasi ini ada pemimpin-pemimpin yang tidak ngerti bagaimana tata kelola negara, tata kelola pemerintahan. Nah hari ini Prabowo dibilang kembali ke cendana mungkin ada, tapi karena suka atau tidak. Uangnya orang terbanyak itu uang cendana. Di mana Republik ini bisa menyaingi uangnya cendana? Nggak ada. Dan kita berharap memang ada supporting sekelompok orang yang harus mendukung kepemimpinannya Prabowo. Karena kalau Prabowo tidak akan eksis menata negara, menata pemerintah kalau tidak ada uang. Kuncinya di uang. Semua pengamat mengatakan APBN kita tidak mampu untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu dia butuh supporting. Dan inilah kemudian menurut saya kenapa Prabowo mengakomodir kabinetnya 16 orang Pak Jokowi itu. Dalam rangka itu, bagaimana supporting pembiayaan itu kita bisa lakukan. Tapi kan dengan kabinet yang begitu gemuk ini atau gemoy yang disebut gemoy, tapi kan itu juga akan menjadi beban APBN kita. Keuangan negara juga akan terbebani dengan bertambahnya beberapa menteri, kemudian kepala badan dan lain-lain. Menurut Anda seperti apa? Itu dalam konteks efisien dan efektif itu nggak ada pengaruh. Nggak ada ya? Kalau umpamanya 100 orang kementerian ini dan wamen ya? Menterian wamen dan badan mampu mengeksplorasi dirinya sehingga bekerja efisien dan efektif,
biayanya ya, dengan pendapatan ke depan besok kecil ini biaya ini. Oh iya iya. Iyalah. Hari ini kenapa kita merugi? Karena hampir semua pola-pola kerja Jokowi itu kan tidak efektif dan efisien. Otaknya bagaimana mendrive Sri Mulyani untuk mendapatkan pinjaman, kan gitu. Tapi tidak mendrive bagaimana tata kelola ekonomi nasional ini sehingga sektor perpajakannya clear, jangan dimanipulasi, jangan dikorupsi. Sektor pendapatan dari ekspor itu clear, sektor pendapatan dari pertanian clear. Ini yang penting sehingga 100 ini bisa efektif, efisien menjalankan roda pemerintahan sehingga feedback pendapatan ekonomi itu seimbang. Jadi 100 orang ini nggak ada biaya cuma berapa. Berarti bisa. Taruhlah kita hitung rata-rata. 100 orang kali umpamanya pendapatan tertinggi itu 250 juta per satu orang. 250 juta dikali 100 berapa? Kecil toh? Iya, iya. 250 juta kali 100 berarti 25 M. 25 M. Per bulan. Kecil. Kecil bos itu. Iya. Berapa sih 25 M sementara otaknya para menteri wamen berpikir bagaimana pendapatan di kementerian aja itu harus mendapatkan ratusan M per tahun. Berarti satu kementerian sudah bisa membiayai 100 orang dari perspektif efisien dan efektivitas. Oh, berarti di situ sudah sampai ke sana juga ya? Saya yakin konsultannya Prabowo sudah berpikir ke sana. Kenapa kemudian jadi kabinet 100-nya Prabowo berbeda dengan kabinet 100-nya Soekarno. Kabinet 100-nya Soekarno itu kepentingan politik. Kalau ini memang bagaimana mendrive sumber-sumber pendapatan nasional ini sehingga dia ada feedback pembiayaan untuk kepentingan rakyat sesuai janji-janjinya kan begitu. Iya. Begitu. Dan menurutnya sebagian orang bahwa dengan banyaknya juga kabinet ini juga dalam segi politik itu juga menjadi kuat. Menurut Anda seperti apa? Kalau itu kita dari perspektif politiknya ya, politiknya itu kita tentunya baca peta. Iya. Baca peta. Jadi kekuatan yang ada dalam kabinet ini kan berbagai faksi nih. Iya. Ya, berbagai faksi. 100 itu walaupun pamannya katanya 16 dari kelompok Jokowi, 16 ini kan nggak solid. Lain-lain faksi, Pak. Ya. Faksi Golkar, faksi Demokrat, lain faksi. Mereka nggak menyatu. Gitu. Iya. Jadi kalau dibilang bahwa ini semua faksi ini, itulah gunanya Magelang kemarin. Disatukan. Satukan. Gitu. Dan itu dianggap bahwa itu kembali ke militerisme, enggak. Itu cuma, saya anggap itu bukan doktrin militer, itu doktrin negara. Doktrin negara, bukan militer ya? Bukan. Doktrin negara untuk menyampaikan kepada petugas-petugas rakyat yang baru 100 ini bahwa kalau Anda ingin berhasil, maka ya begini loh. Visi kita pertama adalah visi tentang Merah Putih. Persoalan bagaimana breakdown agendanya, silahkan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi. Kan gitu. Iya. Rekrutmen selama ini yang 100, itu kan sesuai dengan potensi dan kompetensi sebenarnya. Taruhlah bicara tentang tentang keuangan, kan tetap situ namanya Sri Mulyani. Sri Mulyani. Dia punya potensi dan kompetensi, kan gitu. Iya. Kita minum kopi dulu kan. Oh iya. Minum kita dulu. Rehat. Dan ini sudah mulai jalan ya. Kita lihat Joko Prabowo kemarin pas 10 hari pemimpinan korupsi ini sudah banyak juga ramai ditangkap di hampir selama menjabat Prabowo ini sekian hari ini
Itu sudah ada sekitar 7 kasus-kasus diungkap terus. Tadi Ya. ada lagi kasus korupsi di Ya. kejaksaan. Kalau menurut saya itu aja, treatment aja, Treatment aja ya. memberikan ketakutan. Inilah polanya Prabowo dengan latar belakang militer seperti itu. Dia memberikan ketakutan bahwa itu efektif, enggak juga. Kan selama ini juga beberapa pemerintahan yang dulu kan begitu juga, nangkapin, efektif apa enggak kan enggak juga. Penangkapan ini apakah dia memberikan efek jerah? Kan enggak juga, kita belum lihat efeknya. Ya. Ya dulu-dulu juga kan ada seperti ini, tapi tidak ada efek jerahnya. Jadi kalau bicara tentang pemerintahan hari ini, nggak bisa kita, alat ukurnya tidak bisa seperti itu. Alat ukurnya sederhana besok. Pokoknya 6 bulan pertama Prabowo sudah mengatakan kita sudah punya devisa sekian ratus atau sekian ribu triliun. Jadi kita sudah aman untuk bayar pinjaman sekian, masih ada sisa sekian. Iya. Jadi bicara tentang presiden kan bicara itu. Dia punya uang apa enggak? Jangan kemudian menjalankan program otaknya ya mengulangi presiden masa lalu, otaknya bagaimana merampok apa gitu kan. Jangan, nggak boleh. Jadi dia memulai sesuatu dengan langkah yang bagus, maka dia harus menjalankan sesuatu dengan hal yang bagus-bagus juga. Ya. Dengan treatment itu memberikan ketakutan itu bukan langkah. Enggak lah ya. Ya, apalagi umpamanya tidak ada efek jerah. Habis ditangkap kemudian tidak ada bilang dia dimiskinkan. Kan keliru juga nangkap Iya. orang kemudian dia tetap aja masuk ke mana? Masuk ke suka miskin, hidup mewah di dalam. Kan bongbong juga. Bos. Selesai juga, keluar juga. Keluar juga, enggak ada Iya, efek iya, jerah. Tapi apa sih yang Anda pikirkan soal Prabowo ke depan ini? Yang ada di pikiran? Saya mau jelaskan bahwa dari 2004 sampai 2019 saya masih di Prabowo. Saya punya elemen namanya Garda Nusa, garis depan untuk Nusantara. Yeah. Itu dari 2004 sudah di belakangnya Prabowo, berdiri di belakang Prabowo. Nah, mengapa kemarin kita tidak di Prabowo? Jadi kalau singgung tentang bagaimana mengkritisi Prabowo hari ini, ya karena saya memang tidak mendukung kemarin. Iya. Kenapa? Ya karena kita melihat bahwa Prabowo pasti akan melakukan langkah-langkah sesuatu yang tidak demokratis sehingga dia terpilih. Kan begitu. Maksudnya tidak demokratis seperti apa? Ya kan memanipulasi data kan tidak demokratis, bos. Masa dia menang berdasarkan KPU, menang berdasarkan LSI, kan nggak bisa itu. Iya. Ya kan? Nah, ini yang kontroversi tentang pemenangan ini yang juga harus dilakukan klarifikasi oleh Prabowo. Saya sudah menjadi presiden, tapi jangan melihat saya dari hasil itu. Mari kita gabung sama-sama, kita bangun republik ini. Tapi kan itu yang terjadi hari ini kan? Apa? Merangkul semua. Kan masih ada kelompok yang tidak mau. Ya, Termasuk PDIP kan tidak mau. Termasuk PKS, itu kan realitas politik. Iya. PKS tidak mau. Nasdem tidak mau, PDIP tidak mau. Ini realitas politik. Kalau hari ini mereka oposisi masih bagus karena itu tidak dilarang kan? Iya. Tapi ini kan tidak jelas juga posisi mereka. Mau oposisi tidak juga. Jadi mereka itu oposisinya setengah hati nih. PDIP, Nasdem, PKS oposisinya setengah hati. Yang menurut kami ini persoalan lapak aja. Dapat bagian atau tidak? Dapat bagian atau tidak? Kan gitu. Nah, Anies juga kan tidak masuk ya? Apa? Anies juga kan mendukung pemerintahan. Ya, Anies sebagai seorang sosok pemimpin, dia harus lakukan bahwa saya mendukung pemerintahan. Dia nggak boleh katakan saya melawan, nggak boleh sebagai warga negara, nggak boleh. Apalagi simbolnya merah putih. Orang tidak suka pun harus mengatakan saya Prabowo dong. Iya. Ini simbol merah putih, enak nih. Di satu sisi dia
memberikan ekspektasi kenyamanan, kedamaian dalam berbangsa bernegara, tapi di sisi lain juga dia buka pintu lebar nih. Yang kalian tidak bersatu dengan saya boleh masuk kemari. Kita sama-sama bangun negara. Gitu. Jadi Prabowo besok di samping kabinet yang 100 harus ada ruang publik dia buat. Adinda ini bisa memerakarsa ruang publik itu untuk mengatakan kelompok yang ada ruang publik tersendiri ini berbeda dengan Prabowo tapi tidak melakukan hambatan dalam kegiatan-kegiatan aktivitas berbangsa bernegara. Iya. Dia menjadi kelompok yang memberi kontribusi positif terhadap pemerintahan. Iya. Prabowo harus ada. Kan begitu. Perbedaan Natsir dan Soekarno kan itu kan cuma di meja persidangan. Tapi di pengelolaan pemerintahan Natsir kan tetap aja. Walaupun Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, tetap Natsir sebagai seorang pribadi itu bersahabat dengan Soekarno. Anies harus melakukan itu dan orang-orang yang berlawan dengan Prabowo harus melakukan itu juga. Bersahabat juga ya. Memang secara publik baku lawan. Iya, itu kan berbeda dalam pandangan tentang persoalan kenegaraan. Boleh sah-sah saja. Karena mungkin baca bukunya berbeda kan gitu. Iya. Apalagi di samping kiri kanannya Prabowo ini kan banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Kehadirannya Anies kalau didekati Prabowo dan Prabowo menerima, ini kan mereka bisa mengganggu kepentingan mereka. Iya. Jadi, kepentingan orang terdekatnya Prabowo. Iya. Anies masuk, mereka apalagi Anies bersahabat dengan Lembong. Lembong tahu bagaimana siapa pengempang-pengempang dana-dana investasi di Republik. Iya. Ya kan? Tom Lembong tahu persis, makanya dia bisi cuma salah sasaran aja. Ternyata dia memang clear, yang tidak clear itu di bawahnya kan gitu. Itu ngiri-ngiri sedap juga itu barang. Ngeri sedap ini. Jadi iya. Republik ini sebenarnya ya kita kalau bisa ya kita ketawa aja. Iya, melihat ya. Kita melihat. Cuman mungkin yang perlu kita ketahui sebelum kita selesai, memang menurut saya yang dilakukan Prabowo di 1 tahun pertama ini itu bagaimana dia merecovery kepentingan dia dulu dari sektor kekuasaan, sektor politik, sektor ekonomi, itu dulu yang dia lakukan. Jadi menurut saya Prabowo belum berpikir tentang negara, belum berpikir tentang pemerintahan. Bagaimana dia merecovery dulu, mereformasi dirinya, sehingga dia bisa minimal sudah setara orang yang sebelumnya kan gitu. Kalau belum, maka dia tidak bisa membuat manuver, membuat eksplorasi, kemudian mengakselerasi, nggak bisa. Jadi dia harus memperbaiki diri. Jadi persoalan hari ini bukan persoalan pada pemerintahan, tapi persoalan hari ini yang harus diperbaiki persoalan pada dirinya, Prabowo. Personalnya ya. Nah, dia harus merecovery dari sektor ekonomi. Ya. Apalagi dia pernah ngomong, apakah itu keceplosan, selama pemerintahan ini ada, reformasi, semua bisnis dia kan tidak jalan. Iya. Dia pernah ngomong seperti itu. Artinya 1 tahun pertama ini yang dia harus kembalikan dulu. Di recovery dia punya diri dan keluarganya. Dan secara psikologi memang gestur gerakan Prabowo itu seperti itu, tidak bisa dinafikan. Itu dulu yang dia mau. Dia berbaik hati kepada pimpinan lama, kemudian dia rekrut semua orang. Itu supaya dia sendiri dalam recovery diri juga tidak diganggu kan dia itu dulu.
dia harus memprotek dulu bagaimana ketika dia membangun sektor ekonomi di dirinya, di keluarganya, itu tidak diganggu orang, ya dia harus berbaik. Nah, tahap kedua, itu pun belum merealisasi tentang janji-janji dia waktu pidato-pidato Pilpres. Nggak ada. Tapi kan kemarin sudah bicara soal kayak Baru. produk lokal, misalnya mobil, Ya, itu kan muang. baru Apa ya? bicara kan baru sebatas narasi. Kan dalam struktur berpikir itu ada namanya perencanaan, ada ide, ada rencana, ada narasi, kemudian ada action plan, Ya, kan ya. gitu. Nanti kita lihat perwujudannya, realisasinya kayak mana terhadap plan. Kalau itu kan baru ide besar aja. Iya, iya, iya. Jadi masih jauh, Pak. Sejauh ya? Iya, masih jauh. Itu pun ide-ide itu kan tidak mempengaruhi dia 1 tahun pertama ini memperbaiki, merecovery dirinya. Gitu. Iya, iya. Tapi apa sih, kenapa Anda mengatakan bahwa Presiden kita ini harus recovery personalnya dulu? Iya. Apa kaitannya dengan dalam memimpin Indonesia misalnya? Ada. Itu aspek yang ya sangat utama itu aspek psikologinya. Anda tidak yakin memimpin orang kalau Anda sendiri kan punya kelemahan banyak. Ya, betul. Jadi saya yakin memimpin 250 juta ini ketika saya yakin saya bisa memimpin. Hari ini Prabowo terpilih bukan karena keyakinan dia memimpin, karena didukung oleh partai-partai. Belum keyakinannya. Iya, iya. Ya kan? Belum. Oleh karena itu di beberapa postingan dia masih emosional kelihatan karena dia mengganggu privasinya. Kan gitu. Iya, iya. Nah, ketika dia sudah setara atau di atas dari orang-orang dia pimpin, pasti dia sudah tidak emosi lagi karena gue bisa atur dulu kok. Iya, iya. Sekarang kalau enggak, dia pasti marah-marahin orang. Pasti marah-marahin. Karena sialan gue diatur ini. Ketika dia sudah di atas, Pak, nggak ada cerita. Lu mau gue pecat apa enggak? Kan gitu. Iya, iya, iya. Ini kan strategi aja, strategi kepemimpinan. Kalau di HMI ini kan kita mahasiswa udah selesai. Iya, iya. Jadi analisa saya di 1 tahun pertama ini analisa basic training, Iya, 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 iya. bukan analisa intermediate. Iya, iya. Gitu. Bukan LK3 lagi ya. Bukan. Kalau ya, apalagi saya kan sudah LK3. Iya. Analisa LK3 kita akan mengatakan bahwa 5 tahun ini Prabowo tidak mengurus negara. Dia baru menata kisi-kisi aja. Pondasi-pondasinya yang Iya. kuat. Dia harus lakukan itu. Dia akan mengurusi negara nanti pada saat 5 tahun terakhir dan untuk kepemimpinan periode berikutnya. Iya, iya. Jadi Prabowo ini bisa berhasil ngurus negara ketika semua orang dekatnya sudah merencanakan dia harus memimpin 10 tahun. Kalau 5 tahun nggak ada. Saya, walaupun bukan pengamat, Anwar Espo bukan pengamat, tapi karena saya sudah masuk di level berpikir, ya bacaan buku saya nggak sedikit juga, banyak. Iya. Dan saya latar belakang insinyur, jadi saya kuat di perencanaan, kuat di ide gagasan, kuat di action plan, kita bikin. Berarti orang-orang keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya harus paham bahwa keberhasilan memimpin Prabowo Subianto ketika sudah berpikir dalam 10 tahun ke depan. Iya, ya harus gitu. Makanya orang berspekulasi 6 bulan ke depan banyak menteri yang akan diganti. Harus seperti itu. Dan itu biasa. Bagaimana Prabowo perencanaan mengelola pemerintahannya ini bisa berjalan, maka besok yang dia lakukan, bagaimana menteri ini setara semua. Tidak boleh jomplang bahwa Sri Mulyani lebih pintar dari menteri UMKM, nggak boleh. Setara semua ya. Harus setara.
tugasnya Prabowo adalah bagaimana sebuah menteri punya pengetahuan tentang merah putih, ya kan? Istilah kita, bangsa ini dan kebangsaan dan keindonesiaan ini setara semua tentang berpikir tentang negara. Jangan berpikir sektoral tentang persoalan UMKM, nggak bisa. Itu cuma jabatan. Iya, iya. Tapi jabatan ini sebenarnya adalah untuk ngurus negara, Iya, iya. menghidupkan sektor ekonomi nasional dari aspek UMKM. Berpikir negara. Iya, iya. Jangan berpikir bahwa Sri Mulyani harus lebih pintar dari Maman Abdurrahman. Nggak boleh. Harus sama ya. Harus sama karena ini Berarti kita negara. alasannya bahwa mesti para menteri ini harus berpikir bahwa 10 tahun ke depan ini menjadi Itu keberhasilan. yang harus dilakukan. Berarti kalau Prabowo hanya 5 tahun itu enggak sampai, enggak ya? Dia tidak mungkin bisa membuat stabilitas negara hanya dalam jangka waktu 5 tahun dengan keterpurukan selama 20 tahun. Dari mana logikanya? Nggak bisa. Ya bisa ya. Iya. Nggak bisa. Dia harus memimpin 5 tahun pertama ini memperbaiki keterpurukan ekonomi selama 20 tahun lebih. Nggak bisa, Bos. Mesti harus 10 tahun. Ya, artinya menurut saya kalau dia mau memperbaiki negara harus 10 tahun. Iya, iya, iya. Nggak iya. bisa 5 tahun. Dia memperbaiki dirinya. Setelah dirinya, dia kemudian kelompok kecilnya yang bisa memproteksi dia. Itu Iya, iya. 1 tahun kedua. Dia memproteksi dia kelompoknya. Jadi kalau orang bilang akan terjadi reshuffle itu pasti. Karena di periode kedua ini dia harus memproteksi dirinya. Bagaimana kekuatan yang bisa memproteksi dia. Ini harus reshuffle. Menteri-menteri harus betul-betul mendengar dia, apa kata dia. Iya, iya. Ketiga baru dia mulai meletakkan lagi apa yang dia harus buat. Eksekusi. Eksekusi. Jadi dia mulai efektif bicara negara itu ada 5 tahun terakhir. 1 tahun pertama sampai 4 tahun pertama dia hanya mementingkan bagaimana fondasi kekuasaan dia itu tidak diganggu oleh orang. Itu yang paling penting ya. Itulah doktrin Magelang, itulah tagline Kabinet Merah Putih. Itu bukan tagline biasa Kabinet Merah Putih, itu doktrin pertama. Nggak bisa ada yang jomplang, Erik gue lebih kaya lu dari Maman, atau gue lebih kaya dari si siapa Saifullah Yusuf, Mensos. Lu di Mensos kere lo, nggak boleh. Jadi Prabowo kapan ada gestur tubuhnya Erik kayak begitu, panggil ganti. Ekstrimnya ganti. Iya, iya, iya. Kalau tidak mau dikasih tahu. Iya, harus rata semua. Iya. Ya. Akselerasinya jalan. Saat ini yang paling penting dilakukan Prabowo adalah bagaimana sudah mendidik orang yang ahli keuangannya sama dengan Sri Mulyani. Tapi moralnya tidak sama dengan Sri Mulyani, harus lebih baik. Iya, 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 iya. Kan gitu. Nah, Sri Mulyani kebijakan keuangannya tidak berpihak sama rakyat. Enggak, dia berpihak sama oligarki. nah, apa sih harapan Anwar ini soal pemerintahan Prabowo Subianto? Ya, kehadiran Prabowo Subianto sebenarnya itu sama dengan event perubahan yang diinginkan oleh Anies. Jadi kalaupun bukan Anies menjadi presiden, Prabowo ini sudah menjadi simbol perubahan. Simbol perubahan tapi dalam arti bahwa semua strategi taktik dia lakukan untuk kepentingan Kabinet Merah Putih. Itu harapan kita. Oleh karena itu dengan langkah awal ini kita berharap memang yang dilakukan Prabowo pertama adalah stabilitas nasional. Iya, dulu. stabilitas ya. Stabilitas nasional. Kemarin salah satu petinggi tentara sudah mengatakan untuk kepentingan masa depan anak bangsa maka kita akan kejar semua bandar-bandar narkoba. Ya ini harapan kita. Karena memang narkoba ini adalah sebuah sistem internasional untuk merusak Generasi. anak-anak generasi Republik Indonesia ini.
Kenapa harus dilakukan itu? Karena memang sumber penghidupan negara-negara lain itu ada di sini. Bagaimana supaya tidak diganggu, maka generasi bangsa Indonesia harus menjadi bodoh terus. Bagaimana cara pembodohannya? Kasih dia konsumsi yang namanya narkoba. Ya, betul. Bagaimana pembodohan? Kasih dia bikin obat-obat yang mengatakan Anda sehat dengan minum ini, minum ini. Ya, ini harus dibenahi. Farmasi-farmasi itu harus dibenahi karena mulai narkoba ini terkait dengan obat itu, pabrik-pabrik farmasi itu. Benahi ini, karena inilah fondasi bagaimana generasi anak bangsa itu bisa berpikir cerdas, dirusak dari sini. Itu harapan kita pertama. Harapan kita kedua, walaupun masih sifatnya omon-omon gitu, dia sudah memberikan harapan tentang bagaimana posisi koperasi dan UMKM ini bisa sejajar kembali dengan para pengusaha sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa pelaku usaha itu terdiri dari 3. Ada koperasi UMKM, ada pengusaha BUMN, dan ada pengusaha. Pengusaha. Nah, ini harus disetarakan ulang. Setara ya? Ya, setara. Ekspektasi kita berikutnya bahwa semua dalam menjalankan tata kelola pemerintahan ini, sumber-sumber daya alam itu diusahakan bagaimana ditata rapi, tata kelola, tata niaganya yang namanya nikel, emas itu dikelola bagus. Dan ini kan tidak gampang. Karena jangankan narkoba yang punya mafia, ini lebih bahaya. Punya mafia semua. Ini lebih bahaya mafianya. Iya. Gitu. Kencang mafianya. Terakhir kita berharap semua mata anggaran APBN itu betul-betul sampai pada rakyat. Sebagai pengguna. Khususnya umpamanya di Kemensos sebagai tempat saluran, kan gitu. Kemarin juga Prabowo di media sudah wanti-wanti ya, bahwa pejabat-pejabat negara ini jangan pelesiran ke luar negeri, jangan banyak-banyak seminar, itu enggak langsung ke rakyat. Kalau itu sih tidak usah. Menurut saya yang jelas mata anggarannya itu sampai. Sampai sama dengan yang dilakukan oleh Pak Harto. Itu suka atau tidak, Pak Harto sudah membangun fondasi ekonomi nasional dengan menghidupkan koperasi-koperasi unit desa itu sebenarnya tinggal dibikin bentuk yang berbeda barangkali. Tapi itu salah satu contoh basis ekonomi pedesaan itu bergerak. Bergerak. Sehingga ketika itu bergerak, maka Soeharto akan mengatakan kita akan melaksanakan swasembada pangan. Karena bergerak. Jadi kalau hari ini orang bilang orang bilang swasembada pangan, dari mana asalnya? Orang petani aja tidak ada yang bergerak. Berarti koperasi desanya bergerak, maka itu akan timbul yang namanya swasembada pangan, karena mereka kan pelaku itu. Mereka pelaku. Berarti kita bisa gendakkan lagi soal bagaimana Indonesia bisa swasembada pangan. Itu penting karena itu itu keahlian saya di bidang pertanian dan perikanan. Dan tentunya ini podcast jalan terus menjadi ruang-ruang edukasi politik. Siapapun yang bicara silakan gagasan-gagasan kita sebagai media yang telah terverifikasi Dewan Pers. Kami juga punya peran bagaimana terus memberikan edukasi politik. Kanwar, pertemuan ini bukan terakhir ya. Kita akan banyak bahas bagaimana konstelasi negara. Terima kasih banyak sahabat Rakyat News dan terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.